Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan teori pajak dari buku Alexander Harry. Perkenalkan, nama saya Amanda Chelsea Aulia. Perkenalkan, nama saya Lydia Musida. Perkenalkan, nama saya Alia Sofia. Perkenalkan, nama saya Zahra Bilqis. Untuk bab yang pertama kita ada teori pemungutan pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama yang membahas tentang teori pemungutan pajak. Berikut 4 asas pentingnya. Yang pertama ada asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, supaya pajak itu adil dan tidak memberatkan, ada beberapa asas atau prinsip yang harus diperhatikan. A. Asas keadilan. Pajak itu harus dibayar sesuai kemampuan masing-masing orang. Jadi, yang penghasilannya besar, bayar pajaknya juga lebih banyak. Ini supaya adil dan seimbang sama manfaat yang mereka dapatkan dari negara. Yang B ada asas kepastian. Pemungutan pajak harus jelas aturannya. Mulai dari siapa yang harus bayar, yaitu subjek, apa yang dikenakan pajak, yaitu objek, dan berapa besar tarifnya, sampai kapan dan gimana cara bayarnya. Yang C ada asas kenyamanan. Pajak sebaiknya dipungut di waktu yang pas dan gak bikin ribet. Misalnya, waktu orang dapat gaji atau penghasilan, jadi mereka gak terlalu keberatan pas ingin membayar pajaknya. Dan yang terakhir ada asas efisiensi. Biaya buat narik pajak jangan lebih besar daripada pendapatan pajaknya sendiri. Intinya, proses pemungutan pajak harus hemat dan efektif supaya nggak buang-buang uang negara. Selanjutnya, untuk materi yang B, kita lanjut ke bagian pembenaran pemungutan pajak. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang teori pembenaran pemungutan pajak. Secara sederhana, teori ini membahas alasan kenapa negara punya hak untuk memungut pajak dari masyarakat. Walaupun kelihatannya seperti mengambil uang rakyat, tapi sebenarnya ada dasar-dasar teori yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak itu sah dan dibenarkan. Berikut adalah beberapa teori pembenarannya. Yang pertama ada teori asuransi. Teori ini menganggap pajak seperti premi asuransi yang dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Namun, teori ini sudah jarang digunakan karena tidak semua orang menerima manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Yang kedua ada teori kepentingan. Di dalam teori ini, besar kecilnya pajak yang dibayarkan disesuaikan dengan seberapa besar manfaat yang diterima dari negara. Tapi penerapan teori ini cukup sulit, terutama pada masyarakat miskin yang banyak menerima manfaat tetapi belum tentu mampu membayar pajak. Yang ketiga ada teori daya pikul. Teori ini menyatakan bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang, yang artinya semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Teori ini dianggap paling adil dan banyak diterapkan dalam sistem pajak penghasilan. Yang keempat, ada teori bakti. Di teori kali ini, pajak dianggap sebagai bentuk pengabdian dan kewajiban warga negara kepada negara. Pembayaran pajak dilakukan tanpa harus memperhitungkan manfaat langsung yang diterima. Dan yang terakhir, ada teori daya beli. Teori ini melihat pajak sebagai alat untuk mengalihkan daya beli dari masyarakat ke negara, lalu digunakan kembali untuk kepentingan umum. Selama penggunaannya tepat dan bermanfaat bagi masyarakat luas, teori ini dianggap adil. C. Syarat pembuatan undang-undang pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan undang-undang pajak. Undang-undang pajak tidak bisa dibuat sembarangan karena berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat. Maka dari itu, ada beberapa syarat penting yang harus diperhatikan supaya pemungutan pajak bisa berjalan secara adil, sah, dan tidak merugikan masyarakat. Nah, berikut ini ada 4 syarat utamanya. Yang pertama ini ada syarat keadilan. Dalam syarat ini, pajak harus dikenakan secara adil. Nah, di dalam syarat ini juga ada 2 jenis keadilan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada keadilan horizontal, artinya wajib pajak dengan kemampuan membayar yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Kemudian ada keadilan vertikal. Wajib pajak yang punya kemampuan membayar berbeda tetap dikenakan pajak yang berbeda juga. Untuk selanjutnya ada syarat yuridis. Artinya dalam syarat ini pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Negara ini tidak boleh memungut pajak tanpa dasar hukum.
Selain itu, wajib pajak diberikan hak untuk menghitung, kemudian melaporkan pajaknya sendiri melalui SPT. Kemudian petugas pajaknya juga tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Dan untuk wajib pajak juga boleh mengajukan keberatan atau banding kalau merasa dirugikan. Untuk selanjutnya ada syarat ekonomis. Untuk syarat ekonomis ini, dalam hal ini, undang-undang pajaknya itu harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jangan sampai pajak ini membuat orang jatuh miskin atau menghambat kegiatan ekonomi. Nah, pajak juga sebaiknya bisa membantu pemerataan pendapatan. Dan untuk yang terakhir itu ada syarat finansial. Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari penerimaan yang didapat. Artinya sistem dalam syarat ini, sistem pajak ini harus efisien dan jadi sumber pendapatan negara yang efektif. Yang terakhir itu ada stelsel pemungutan pajak. Apa sih stelsel pemungutan pajak? Stelsel pemungutan pajak itu adalah sistem atau cara yang digunakan untuk menentukan waktu dan dasar pengenaan pajak terhadap wajib pajak. Nah, untuk stelsel itu ada 3 jenis. Ada stelsel nyata, fiktif, dan campuran. Yang pertama itu ada stelsel nyata. Artinya pajak itu dihitung berdasarkan penghasilan sebenarnya dalam 1 tahun. Keuntungannya, pajak sesuai dengan pendapatan real wajib pajak, dan kelemahannya, pajak baru bisa dipungut di akhir tahun setelah diketahui penghasilan sesungguhnya. Yang kedua ada stelsel fiktif. Artinya, pajak ini dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan tahun sebelumnya. Keuntungannya, pajak bisa langsung dipungut sejak awal tahun, dan kelemahannya bisa terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak karena hanya perkiraan. Dan yang terakhir itu ada stelsel campuran. Gabungan antara stelsel nyata dan fiktif. Jadi, pajak ini dibayar berdasarkan perkiraan di awal tahun dan dikoreksi di akhir tahun. Keuntungannya, pajak ini langsung bisa dipungut dan tetap bisa disesuaikan. Sedangkan kelemahannya, administrasi lebih rumit karena harus ada koreksi. Kesimpulannya, pada bab 1 untuk teori pemungutan pajak dari pembahasan bab 1 bisa disimpulkan bahwa pajak ini merupakan hal penting bagi negara karena jadi sumber utama pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Supaya pemungutan pajak bisa berjalan dengan adil dan diterima di masyarakat, maka perlu ada dasar teori dan aturan yang jelas. Asas-asas yang dikemukakan Adam Smith seperti keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi jadi pedoman utama dalam proses pemungutan pajak. Selain itu, teori-teori pembenaran seperti teori daya pikul, bakti, dan kepentingan menjelaskan alasan logis kenapa pajak wajib dibayar oleh masyarakat. Dalam membuat undang-undang pajak, ada beberapa syarat penting yang harus diperhatikan, yaitu dari syarat keadilan, yuridis, ekonomis, dan finansial agar hukum pajak benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak menimbulkan beban berlebih. Dan untuk yang terakhir, kesimpulannya, sistem atau stelsel pemungutan pajak di Indonesia ini memakai gabungan antara stelsel nyata dan fiktif supaya prosesnya ini lebih fleksibel dan tetap adil sesuai dengan kondisi real wajib pajak. Sekian dari kesimpulan dari bab 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.